Contoh klausul definisi misalkan agen penjualan. Berarti pihak yang menjual saham dalam suatu penawaran umum tanpa perjanjian dengan emiten dan tanpa kewajiban untuk membeli saham. Atau harga penawaran, yaitu harga saham yang ditawarkan melalui penawaran umum ini yang besarnya ditentukan disepakati oleh emiten dan penjamin pelaksana emisi efek sebagaimana diatur dalam pasal, misalkan pasal 5 dari perjanjian ini. Itu kan salah satu contohnya ya, klausula definisi. Iya, emiten itu adalah pihak yang melakukan penawaran umum adik-adik di dalam bursa efek ya, yang bertugas untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klausula transaksi. Klausula transaksi yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang transaksi yang dilakukan oleh para pihak. Pasal yang mengatur klausula transaksi dapat lebih dari satu pasal, terutama apabila transaksi tidak hanya satu transaksi saja. Contoh klausul transaksi, para pihak setuju untuk melakukan penanaman modal bersama di Indonesia melalui perusahaan untuk tujuan pembuatan produk. Klausula spesifik. Klausula spesifik adalah pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang secara khusus dikenal dalam transaksi yang dilakukan. Contoh klausula spesifik, apabila sampai dengan 1 hari bursa sebelum masa penawaran indeks harga saham gabungan Bursa Efek Jakarta IHSG BEJ mengalami penurunan sebesar 6,5% sejak ditandatangani perjanjian ini, maka atau kumulatif 5% dalam waktu 5 hari bursa berakhir sebelum masa penawaran, maka emiten dan penjamin pelaksana emisi akan merumuskan kembali harga penawaran. Ini contoh spesifik. Klausula ketentuan umum. Klausula ketentuan umum adalah pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang bersifat antisipatif. Oleh orang awam, klausula ketentuan umum ini lebih dikenal dengan urusan orang hukum. Contoh klausula ketentuan umum, biaya atau expenses. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, setiap dan seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris menjadi tanggungan dan karenanya menjadi beban langsung. Contohnya, klausul tertentu misalkan peristiwa citra janji, event of default ya. Contohnya, jika representasi atau pernyataan pemberi tugas yang terdaftar dalam perjanjian ini atau catatan, sertifikat, pernyataan atau dokumen lain yang diberikan pada agen mengenai piutang usaha yang ditugaskan atau transaksi apapun yang dimaksudkan di sini atau dilakukan berdasarkan perjanjian ini tidak benar atau salah. Atau jika terjadi setiap pelanggaran di pihak pemberi tugas untuk melakukan pembayaran yang jatuh tempo dan tepat waktu dari setiap terhutang pada saat saat jatuh tempo, maka setiap kejadian-kejadian tersebut merupakan kejadian wan prestasi. Berdasarkan perjanjian ini dan semua kewajiban pemberi tugas pada agen akan menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar pada saat diminta dan harus segera dibayar dan diberhentikan oleh pemberi tugas terlepas dari waktu atau kredit yang diperbolehkan. Klausula umum lainnya adalah domisili. Para pihak ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya misalkan. Klausula ketentuan umum ini mengatur tentang penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan penyelesaian sengketa ada dua hal penting, yaitu pertama yaitu forum untuk menyelesaikan sengketa, choice of forum. Dua, hukum yang harus diberlakukan untuk penyelesaian sengketa. Kedua hal ini dapat dipilih oleh para pihak sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak. Misalkan dengan cara kekeluargaan ya, penyelesaian sengketa, kemudian jika kekeluargaan tidak ada kata sepakat, maka baru mengambil ke langkah hukum di Panitera Pengadilan Negeri setempat. Apa itu choice of forum? Choice of forum yaitu pilihan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka apabila muncul. Para pihak mempunyai opsi sebagai berikut: menyelesaikan secara musyawarah mufakat atau menyelesaikan melalui forum peradilan. Berarti ada pihak ketiga yang menentukan apa yang adil untuk para pihak.
Kalau penyelesaian secara musyawarah mufakat ya, itu kan berarti win-win solution. Kalau kita sudah menyangkut, sudah melalui forum peradilan, berarti win-lose solution ya. Berarti salah satu ada pihak yang menang dan salah satu ada pihak yang kalah. Apa itu? Choice of forum, penyelesaian secara musyawarah mufakat dikenal sebagai alternative dispute resolution. Dua, penyelesaian ini didasarkan pada kesepakatan para pihak. Apabila pihak ketiga turut serta, maka pihak ketiga hanya membantu. Ini jika melalui musyawarah dalam bentuk negosiasi, mediasi, maupun konsiliasi. Penyelesaian melalui forum peradilan dapat berupa yang harus dipilih yaitu adalah pengadilan luar negeri dan pengadilan dalam negeri. Selain itu juga ada hakim melalui arbitrasi, ada hakim arbitrasi ad hoc atau arbitrasi dan arbitrasi permanen, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Perlu diperhatikan apabila penyelesaian sengketa dilakukan di luar negeri, mengingat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Sementara untuk putusan arbitrasi luar negeri, pengadilan Indonesia dapat mengakui atau dan mengeksekusinya jika pakai hakim ya arbitrasi ya. Indonesia adalah peserta Convention of the Recognition and Enforcement of Forest Arbitral Awards, New York Convention 1958. Penyelesaian perselisihan dispute settlement, musyawarah dan pengadilan. Pertama, para pihak sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dua, para pihak sepakat bahwa terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana tercantum dalam ayat 1 pasal ini akan diselesaikan melalui pengadilan negeri bla bla bla. Klausula tentang umum yaitu hukum yang berlaku ya. Choice of law atau pilihan hukum yaitu adalah kebebasan bagi para pihak sehubungan dengan hukum mana yang harus diberlakukan untuk perjanjian yang mereka buat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang mengatur tentang perjanjian di buku 3 mengenai prinsip mengenyampingan. Apa itu choice of law? Dalam sebuah kontrak bisnis, choice of law diberi judul governing law. Pada prinsipnya, para pihak boleh memilih hukum mana saja, seperti hukum Inggris, hukum Singapura, hukum Indonesia, hukum New York, dan lain-lain. Ketiga, hukum yang diberlakukan hanyalah yang berkaitan dengan perjanjian, tidak termasuk hukum publik yang bersifat memaksa. Klausula ketentuan umum, yaitu hukum yang berlaku atau governing law, perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Kalau keadaannya memaksa atau force majeure, pertama, kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh keadaan memaksa atau force majeure. Kedua, dalam perjanjian ini yang dimaksud keadaan memaksa adalah pertama yaitu persengketaan perburuan. Dua, musibah atau bencana alam. Tiga, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Empat, perang atau keadaan yang timbul dari atau suatu akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan. Kelima, ada huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan, atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan, dan lain-lain. Yang keenam, sebab-sebab lain yang sejenis. Pengakhiran atau termination. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh penjamin pelaksana emisi efek apabila emiten lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dari perjanjian ini. Dan kelalaian ini dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima surat pemberitahuan tertulis dari penjamin pelaksana emisi efek. Atau apabila karena sebab ataupun juga emiten tidak dapat dilaksanakan kewajiban-kewajiban, sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut perjanjian.
Pemberitahuan ya, setiap pemberitahuan atau notis ya, atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis. Kalau dulu tertulis melalui faksimil, sekarang bisa melalui email. Diserahkan langsung ke alamat masing-masing pihak. Kerahasiaan. Pertama, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihak pun dari perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari perjanjian ini. Kalau notaris tidak usah khawatir, notaris menjaga kerahasiaan isi akte dan para pihak. Jadi para pihak dilarang untuk membeberkan isi dari perjanjian ini dan atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun. Yang selanjutnya disebut informasi rahasia. Notaris menjamin kerahasiaan walaupun perjanjian itu tidak rahasia. Notaris tidak punya hak dan disumpah untuk tidak membocorkan data para pihak maupun isi perjanjian. Yang kedua, informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh para pemegang saham, para pihak, pemberi pinjaman, penasihat profesional, manajemen, personil, karyawan, dan subkontraktor atau pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis dari para pihak. Ya, jadi informasi rahasia ini juga bisa disampaikan asalkan ada izin tertulis dari para pihak. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal setelah ditandatangani perjanjian ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian pada salah satu pihak. Maka para pihak sepakat untuk mengadakan perundingan kembali, sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Jadi ini harus kita tuliskan ya adik-adik di saat kita membuat perikatan. Keseluruhan perjanjian. Pertama, perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak berkenan dengan materi yang diperjanjikan. Kedua, perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh para pihak yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Keterpisahan. Pertama, dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian daripadanya saja. Sedangkan ketentuan lain dari perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh. Dua, para pihak selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersial dibuatnya ketentuan tersebut oleh para pihak. Pengalian hak atau assessment of rights. Pertama, hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain. Dua, setiap pihak yang menerima pengalihan hak kewajiban untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikatkan diri pada ketentuan dalam perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan. Perubahan atau amandemen. Tidak ada perubahan atau modifikasi atau penambahan pada perjanjian ini yang sah atau mengikat para pihak kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Bagian penutup. Bagian penutup ini terdiri ada dua hal. Pertama, subbagian kata penutup dan subbagian penempatan dana. Contoh, demikian perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak melalui wakil yang berwenang dari masing-masing pihak. Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 atau rangkap 2 bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Contoh, penjual, peminjam, apa saja yang ada dalam lampiran. Selain itu, sampai penutup tadi mungkin ada lampiran. Lampiran dapat berisi perjanjian yang akan datang, tetapi sudah dinegosiasikan. Atau deskripsi barang atau jasa yang akan ditransaksikan. Karena mungkin barangnya itu banyak, jadi perlu ada lampiran. Tidak bisa dimasukkan dalam akta tersebut. Terus ada legal opinion.
financial statement, dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan. Ini cuma contohnya. Terima kasih. Barakallahu fikum adik-adik.